Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat panjang umur di dalam kita taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, termasuk kita sebagai pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita mengharapkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah yang singkat ini, terlebih dahulu saya berwasiat khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk kita yang hadir. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbicara nikmat Allah begitu luas, nikmat Allah begitu besar. Oleh sebab itu hadirin, di dalam salah satu hadis Rasulullah yang sudah mungkin kita dengar melalui pengajian, melalui mimbar khutbah Jumat ataupun yang lainnya, di dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, ni'matani maqulun fihi makasiru minan nas. Kata Rasulullah dalam hadis dikatakan ada dua nikmat, di mana dua nikmat ini banyak umatku yang tidak menyadari. Bahkan umatku banyak yang tertipu dengan dua nikmat. Karena dua nikmat itu luar biasa hadirin. Kalau diganti dengan uang triliunan tidak akan bisa. Begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan. Yang pertama kata Rasulullah, banyak umatku yang tidak sadar dengan dua nikmat, kecuali orang yang beriman yang melaksanakan perintah Allah, insya Allah dia akan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang pertama kata Rasulullah, nikmat as-sehatu, nikmat sehat. Sehat dibagi dua, ada yang namanya sehat jasmani, ada yang namanya sehat rohani. Jasmani merupakan sehat badan, sehat tenaga, sehat tubuh. Bapak dari rumah berjalan kaki, ini jasmani kita yang bergerak. Andai kata bapak memakai kendaraan, jasmani kita pun yang bergerak. Ini luar biasanya hadirin sekalian. Coba kalau kita lihat atau kita renungkan hadirin, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu merupakan nikmat dari Allah. Salah satu nikmat yang ada di anggota tubuh kita adalah nikmat hidung hadirin. Hidung Allah berikan dua lubang, posisinya menghadap ke bawah. Tetapi ketika kita sedang bersin atau pilek, hidung sebelah kanan tersumbat, tapi hidung sebelah kiri longgar. Artinya apa ini hadirin? Pertanyaan buat kita, bagaimana kalau dua-duanya tersumbat? Alangkah susahnya kita bernapas,
Alangkah susahnya kita menghirup udara. Walaupun mulut bisa mengeluarkan udara, tapi hidung luar biasa. Bahkan banyak saudara kita hadirin yang udaranya ditambah dibantu dengan tabung oksigen. 1 minggu dia bayar 1 juta, sebulan 4 juta. Berapa kali 1 tahun? Kita dikasih udara oleh Allah gratis, nggak bayar. Tapi kita masih lupa sama Allah. Masih jauh sama Allah untuk beribadah. Tapi Allah masih sayang sama kita. Ayo, sampai di mana kamu mau ingat kepada Allah? Kalau orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah, inilah hari ini panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat. Dan juga berapa banyak hari ini saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Karena apa? Jasadnya kurang sehat, badannya kurang bagus. Beruntung kita dikasih badan sehat, jasad bagus. Panggilan Allah hari Jumat, kita datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah. Ini orang yang mensyukuri nikmat Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahmatullah. Setelah sehat jasmani, ada lagi yang namanya sehat rohani. Rohani itu merupakan sehat akal pikiran. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, apakah engkau tidak pakai pikiran kamu? Afala yaqilun, apakah engkau tidak pakai akal kamu? Kita dipanggil oleh Allah. Kita manusia hadirin, selain dikasih nafsu, tapi juga dikasih akal. Akal inilah yang akan bisa merubah kita hadirin. Coba kalau kita akalnya sehat, pikirannya bagus, insya Allah orang akan terima pendapat kita. Insya Allah orang terima kita punya usulan. Tapi berapa banyak hadirin saudara kita yang akalnya kurang sehat, dia terhina, dia selalu diejek, dicaci maki. Karena apa? Akal kurang sehat. Oleh sebab itu, kalau kita yang merasa diberikan akal sehat, laksanakan perintah Allah. Perintah Allah hanya 2 hadirin, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu saja. Kita semua dikasih oleh Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, ada 2 nikmat, di mana 2 nikmat ini banyak umatku yang tidak menyadari, bahkan tertipu. Yang kedua nikmat al-farah, nikmat kelonggaran. Baik kelonggaran di waktu muda maupun kelonggaran di waktu tua. Di waktu muda tenaga masih kuat, daya pikir masih ingat. Kalau kelonggaran ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita nanti di hari tua akan mendapatkan hasilnya, yaitu hasil dari kita kerja keras. Dunia ini hanya sebuah persinggahan. Dunia ini hanya untuk mencari amal. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempatnya bercocok tanam buat akhirat. Jadi kita di dunia ini sedang bercocok tanam, nanti hasilnya di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, begitu luar biasa nikmat Allah yang kita berikan. Terkadang kita hambanya tidak menyadari, bahkan menjauh dari Allah. Tapi Allah masih sayang sama kita. Walaupun kita masih maksiat, kita berbuat jahat, kita masih diberikan sehat, diberikan harta berlebih-lebihan. Tapi kitanya sendiri tidak menyadari. Bahkan kita tidak menyadari kalau kematian itu tidak memandang bulu, tidak memandang waktu. Inilah yang kita takutkan hadirin sekalian. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmat yang Allah berikan kita syukuri. Janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, diberikan sehat jasmani, sehat rohani untuk kebaikan. Diberikan harta berlebihan, ada hak orang diberikan. Apa janji Allah? La azidannakum, pasti aku tambahkan nikmatku untuk kamu. Ini janji Allah. Al-Quran yang mengatakan hadis sekali. Tapi sebaliknya hadirin, dikasih badan sehat, akal sehat, tidak dipergunakan buat kebaikan, tidak dipergunakan untuk di jalan Allah,
diberikan harta berlimpah, ada hak orang tidak diberikan. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku, azabku amat pedih. Inilah penegasan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, nanti Allah akan berikan siksa yang amat dahsyat. Oleh sebab itu, beruntunglah di tahun 2025 ini kita masih diberikan panjang umur. Ini merupakan nikmat dari Allah. Bahkan di lain hadis dikatakan khairun nas, manusia yang paling baik, sebaik-baik manusia kata Rasulullah, siapa dia? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik ialah orang yang dikasih panjang umur, bagus amal perbuatannya. Inilah orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasul. Panjang umur dalam kebaikan, panjang umur dalam berbuat di jalan Allah, ini orang yang beruntung hadir. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wasyarrun nas, dan sejelek-jelek manusia. Manusia yang paling jelek kata Rasulullah, siapa dia? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek di sisi Allah dan Rasul, orang yang dikasih panjang umur tapi jelek amal perbuatannya. Nauzubillah. Panjang umur dalam berbuat dosa, panjang umur dalam berbuat maksiat. Nauzubillah. Oleh sebab itu hadirin, beruntunglah kita yang dikasih badan sehat, umur panjang di dalam kebaikan. Sebab asal kita tidak menyadari. Allah dalam berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni", ingatlah dari mana asal kita. Kita lahir dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai sehelai benang pun. Lalu Allah berikan pergerakan-pergerakan sehingga kita menjadi orang yang mempunyai pangkat, kedudukan, jabatan. Kalau kita ingat kepada Allah, "Adzkurkum", niscaya Allah ingat kepada kita. "Washkuruli", dan bersyukurlah kepadaku. Diberikan rezeki sedikit banyak, disyukuri. "Wala takfurun", janganlah engkau mengkufuri nikmat yang aku berikan. Dan hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah semata untuk menyembah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun", dan tidak aku jadikan makhluk jin dan manusia illa liya'budun, hanya semata untuk menyembah kepada-Mu. Oleh sebab itu hadirin, mari mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada waktu umur, pergunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan umur yang ada sedikit ini, kita pergunakan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, ini saja khutbah yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah jadikan hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah, baik kecil maupun besar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang barokah, usaha yang barokah, dijadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Dari hasil rezeki yang halal yang barokah ini, insyaallah kita bisa pergi haji ke Baitullah dan berziarahnya ke makam Habibullah, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah 'azim lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jada bihi wa kafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرار أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عبادته بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثنى بكم أيها المؤمنون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة